Halo, selamat datang teman-teman. Perkenalkan, saya Hernawati, NIM H0321012 dari kelas Pendidikan Biologi C, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai ekosistem di dalam ekologi. Kita akan menjelajahi dunia luar biasa ekosistem, di mana kehidupan berkembang, interaksi yang menakjubkan terjadi, dan dampak manusia menjadi semakin terasa. Nah, adapun poin-poin dari materi yang akan dibahas, yang pertama, konsep ekosistem dalam ekologi, yang kedua, komponen ekosistem, yang ketiga, suksesi ekologi, yang keempat, produktivitas dan efisiensi ekologi, dan yang terakhir, ekosistem terestrial, akuatik, dan buatan. Kita mulai dari konsep ekosistem dalam ekologi. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai tempat di mana semua makhluk hidup dan semua yang ada di sekitarnya seperti tanah, udara, air, dan cuaca bekerja bersama. Mereka saling memengaruhi seperti bagaimana tumbuhan memerlukan tanah yang baik dan hewan memerlukan tumbuhan. Semua ini bersatu dalam suatu sistem besar yang kita sebut dengan ekosistem. Ada komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua, yaitu faktor biotik dan faktor abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem kita, seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Mereka adalah semua jenis makhluk hidup yang bersatu dalam satu tempat dan saling memengaruhi. Adapun beberapa contoh komponen dari biotik dalam ekosistem, yang pertama produsen, tumbuhan dan ganggang yang memproduksi makanan melalui fotosintesis, kemudian konsumen, hewan yang memakan tumbuhan atau hewan lain, pengurai bakteri dan jamur yang membantu mengurai bahan organik menjadi senyawa yang dapat digunakan oleh produsen. Yang kedua ada faktor abiotik, di mana komponen abiotik adalah semua hal yang tak hidup di sekitar kita dalam ekosistem, seperti air, tanah, udara, panas, cahaya matahari, dan benda-benda fisik lainnya. Beberapa contoh komponen dalam abiotik di dalam ekosistem, yang pertama suhu. Suhu lingkungan mempengaruhi metabolisme dan aktivitas organisme hidup. Kemudian air. Air sangat berperan penting bagi kehidupan organisme hidup dan menjadi habitat bagi banyak spesies. Dan yang terakhir tanah. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan dan menjadi tempat hidup bagi banyak hewan kecil. Selanjutnya, produktivitas ekosistem. Produktivitas ekosistem adalah kemampuan organisme dalam suatu ekosistem untuk menerima dan menyimpan energi yang terdiri dari produktivitas primer dan sekunder. Produktivitas primer. Produktivitas primer adalah seberapa cepat tumbuhan dan organisme lain yang membuat makanan mereka sendiri menggunakan cahaya matahari. Mereka mengubah energi cahaya matahari menjadi makanan yang kita bisa butuhkan. Kemudian produktivitas sekunder, di mana produktivitas sekunder adalah seberapa cepat hewan konsumen mengubah makanan yang mereka makan menjadi massa tubuh mereka sendiri. Ini adalah cara hewan mendapatkan energi dari makanan untuk tumbuh dan bertahan hidup. Kemudian kita masuk ke suksesi ekologi, di mana suksesi ekologi adalah seperti kisah perubahan dalam komunitas hewan dan tumbuhan dalam alam. Terkadang perubahan ini terjadi dengan cepat, seperti setelah hutan terbakar, dan terkadang butuh waktu sangat lama, bahkan jutaan tahun setelah banyak spesies yang punah. Ada dua jenis suksesi ekologi. Yang pertama, suksesi primer, di mana suksesi primer adalah ketika alam menciptakan tanah baru
seperti setelah letusan gunung berapi dan organisme pertama mulai bergerak masuk ke sana. Dan yang kedua ada suksesi sekunder, di mana suksesi sekunder terjadi ketika komunitas organisme yang sudah ada mengalami gangguan seperti kebakaran hutan dan harus memulai lagi. Ekosistem terestrial. Ekosistem terestrial adalah ekosistem yang terdapat di daratan. Ekosistem ini mencakup berbagai macam habitat seperti hutan, padang rumput, gurun, dan pegunungan. Organisme yang hidup di ekosistem terestrial harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang kering dan panas. Selanjutnya, ekosistem akuatik, di mana ekosistem akuatik adalah ekosistem yang terdapat di air. Ekosistem ini mencakup berbagai macam habitat seperti laut, sungai, dan danau. Organisme yang hidup di ekosistem akuatik harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang basah dan berair. Selanjutnya, ekosistem buatan, di mana ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia. Ekosistem ini mencakup berbagai macam habitat seperti taman, kebun binatang, dan akuarium. Organisme yang hidup di ekosistem buatan biasanya merupakan spesies yang telah dijinakkan atau dipelihara oleh manusia. Nah, itulah tadi video penjelasan singkat tentang ekosistem dalam ekologi. Sekian dari saya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.